wabarakatuh. Perkenalkan kami berdua panitia MPLS ya Bu. Iya. Kita pemateri untuk tema Anti radikalisme dan toleransi beragama. Iya, betul sekali. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Lucy Susilawati. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya terutama kelas 7. Kemudian saya GTT di sini baru masuk ya Bu ya. Yeah. Ini senior saya nih sebenarnya. Nah, kemudian nanti anak-anak semua saya yang mengampu mata pelajaran seni budaya seperti itu. Kemudian alamat saya ada di Adipala Penggalang tepatnya. Monggo Bu, silakan. Ya. Salam kenal, nama saya Ibu Ida Ruliana, biasa dipanggil Bu Ida. Kebetulan saya mengampu matematika kelas 7 dan kelas 8. Untuk alamat daerah sini aja, Gendasari, Bayuman Kidul, RT 9 RW 3. Kayaknya udah itu aja. Dekat ya Bu ya? Iya. Berapa menit Bu dari sekolah Bu? Oh, nggak ada 5 menit. Dan kebetulan Ibu ini mengampu mata pelajaran matematika kelas 7 ya. Berarti nanti siswa-siswa baru ketemunya sama Ibu di kelas ya Bu ya. Oke. Semangat ya. Semangat. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya Bu, yuk kita membahas tentang anti radikalisme dan toleransi beragama. Ini materi kita akan membahas untuk tentang anti radikalisme sendiri. Bu, kalau menurut Ibu anti radikalisme seperti apa sih Bu? Anti radikalisme, pengertian dari radikalisme itu sendiri secara umum itu dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Yang negatif ya, itu radikalisme. Radikalisme ya. Oke. Kalau anti radikalisme berarti secara umum itu dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang mengarah pada hal-hal yang positif. Begitu. Jadi berarti bisa diambil kesimpulan kegampangannya kalau radikalisme itu ke hal negatif, kemudian kalau anti radikalisme ke hal positif, seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Baik. Nah, untuk teman-teman yang lain berarti ada cuman di anti sama di tidak ada antinya ya. Itu yang membedakan. Berarti yang positif itu yang anti radikalisme sendiri itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, Bu Ida, ini nih mungkin siswa-siswa baru tuh pada bingung. Kira-kira radikalisme itu sendiri tuh bisa terjadi nggak sih Bu kalau di sekolah Bu? Kalau di sekolahan kemungkinan bisa ya, karena kita kan enggak cuma 1 atau 2 orang saja, tapi kan banyak orang. Berarti kemungkinan besar untuk terjadi radikalisme di sekolah itu banyak ya Bu ya, kemungkinan besar terjadi gitu ya Bu ya. Nah, gimana Bu supaya radikalisme itu tidak terjadi di sekolah itu gimana Bu untuk penanggulangannya atau caranya supaya tidak ada radikalisme di sekolah Bu? Caranya atau menghindari radikalisme di sekolahan, yang pertama kita harus atau diadakannya pembelajaran khusus pendidikan anti kekerasan atau di dalam mata pelajaran agama, kemudian budi pekerti ya. Berarti salah satu caranya tuh di sekolah tuh ada pelajaran agama dan budi pekerti yang menitik beratkan kepada mereka supaya untuk lebih mendalami agama seperti itu ya Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya Bu? Untuk selanjutnya atau yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan kekerasan di sekolahan. Seperti itu. Berarti maksudnya kita ini ya Bu ya, bisa mengkondisikan diri seperti itu ya Bu ya di lingkungan sekolah seperti itu ya Bu ya. Baik. Oke. Nah, kemudian Bu, ada nggak sih Bu faktor-faktor yang memicu untuk munculnya radikalisme sendiri Bu? Faktor-faktor yang memicu munculnya radikalisme itu bisa mulai atau dari lingkungan keluarga. Malah justru dari lingkungan keluarga ya Bu ya? Dari lingkungan keluarga. Misalnya dalam keluarga tersebut tidak ada rasa saling menghormati antar anggota keluarga, kemudian tidak saling menyayangi, kemudian mendukung atau mensupport antara
keluarga itu tidak ada. Kemudian tidak ada saling mengingatkan untuk kebaikan atau satu sama lain. Begitu. Jadi pengaruh dalam keluarga sendiri itu sendiri sangat besar sekali ya, itu Bu, dari keluarga ya. Kemudian yang kedua dari lingkungan masyarakat ya. Misalnya tidak ada rasa hormat dengan sesama. Kemudian tidak ada saling tolong menolong. Wah, seperti itu ya, Bu ya. Atau individualisme. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga pergaulan. Nah, ini biasanya siswa ya di luar sana pergaulannya. Iya, betul. Misalnya terjerumus ke narkoba. Aliran-aliran agama yang sesat. Kemudian perkumpulan nggak jelas gitu ya, Bu ya, biasanya ya, Bu ya. Tongkrongan atau perkumpulan itu juga tidak baik ya. Berarti nih buat teman-teman yang baru, anak-anak yang baru, kalau misal diajakin nongkrong yang nggak jelas-jelas gitu ya, Bu ya, itu tolak aja. Takutnya nanti kalau ada sesuatu ya, Bu ya. Kemudian yang terakhir nih ya, yang terakhir pengaruh sosial media. Biasanya kan anak itu sering memegang gadget ya, terus buka-buka yang tidak seharusnya dibuka. Nah, berarti kalau untuk teman-teman yang lain biasanya nih sekarang kan nggak ada anak itu yang tidak pegang HP ya, Bu ya. Nah, di situ kita tetap harus mensortir, kita harus tetap bisa memilih-milih lah bagaimana atau apa yang harus kita tonton begitu ya, Bu ya. Kalau kita tidak bisa memilih ya akhirnya seperti itu, terjerumus kita ke hal-hal yang negatif gitu ya, Bu ya. Oke, untuk radikalisme, anti radikalisme sendiri saya rasa udah cukup. Kemudian untuk yang bertoleransi beragama, Bu. Nah, untuk toleransi sendiri, Bu, itu yang seperti apa sih, Bu? Bagaimana? Ya, kalau toleransi itu sendiri merupakan salah satu sarana yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dalam kehidupan berbangsa. Seperti itu. Berarti rasa ini sosialnya tinggi. Bisa dikatakan seperti itu ya, Bu ya, untuk bertoleransi dalam beragama itu ya, Bu ya. Baik. Nah, kalau untuk penerapan perilaku toleransi dalam kehidupan sendiri itu apa aja sih, Bu? Misalnya, Bu, bisa dijelaskan, Bu? Ya, penerapan perilaku toleransi dalam kehidupan. Yang pertama, toleransi dalam kehidupan beragama. Pertama dalam beragama dulu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Dalam sosial budaya. Oh, berarti yang pertama dalam kehidupan beragama, kemudian yang kedua dari sosial budaya. Nah, oke, Bu. Untuk tema yang kedua tentang toleransi beragama, menurut Bu Ida sendiri, toleransi beragama itu yang seperti apa, Bu? Toleransi beragama, pengertian dari toleransi itu yaitu bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Berarti intinya kalau kita lagi debat punya pendapat, kita harus menghormati atau menghargai pendapat orang lain, gitu ya. Menerima lah intinya seperti itu ya. Kalau misal tidak sependapat dengan kita, ya kita cari jalan tengahnya. Kita pakai jalur atau dengan musyawarah, gitu ya, Bu ya. Yang toleransi berarti menunjukkan sikapnya kepada orang tersebut. Gitu. Baik. Nah, kalau untuk fenomena saat ini ya, Bu ya, itu kan banyak sekali, Bu, pelajar-pelajar itu yang tidak mempunyai atau sedikit toleransi terhadap sesamanya. Nah, bagaimana, Bu, sebagai seorang pendidik nih, kita sebagai guru ya, Bu ya, bagaimana caranya untuk kita bisa mengharapkan siswa itu juga mempunyai sifat toleransi, Bu? Itu gimana, Bu? Karena dari gurunya mungkin ya. Dari gurunya ya. Iya. Kalau dari gurunya, ya utamanya kan karena siswa itu kan dari gurunya, maksudnya gurunya itu memberikan contoh gitu, Bu? Iya. Gurunya memberikan contoh, baru nanti siswanya mengikuti kayak gitu. Seperti itu. Karena pepatah mengatakan guru dan ditiru gitu. Jadi guru harus
memberikan contoh yang contoh baik. yang baik yang Iya, nanti iya. akan ditiru oleh Peserta siswanya. didik siswa baik. Jadi intinya adalah sebagai seorang guru itu kita juga harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak supaya anak peserta didik kita juga menyontoh sikap yang sama ya baiknya kita sama gurunya gitu ya Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya Bu, penerapan perilaku toleransi dalam kehidupan itu kan banyak sekali, ya kan? Ada yang dalam kehidupan beragama, kemudian ada yang dalam kehidupan berkeragaman sosial budaya. Nah, kalau untuk yang di kehidupan beragama sendiri, Bu Ida, itu yang seperti apa dan bagaimana, Bu? Mohon untuk dijelaskan. Oke ya, untuk toleransi dalam kehidupan beragama, misalnya nih, yang pertama, menghormati serta menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Itu yang seperti apa, Bu? Misalnya, Bu? Untuk yang menghormati serta menghargai agama yang tidak saling sama-sama menghormati agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, seperti itu. Iya, intinya tidak membeda-bedakan, tidak menjelek-jelekan agama lainnya. Baik. Oke, baik. Yang selanjutnya? Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan. Jadi kita tidak boleh mempengaruhi orang lain untuk pindah ke agama kita. Iya, kita atau yang lainnya lagi. Baik. Begitu sebaliknya ya, Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya, Bu, mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kalau ini saya tahu, misalnya taat beribadah. Iya, betul sekali. Oke, berarti taat beribadah itu termasuk dalam toleransi keberagaman teman-teman semua. Jadi yang di rumah, anak-anak didik di rumah tuh harus tetap taat beragama, tetap jaga imun ya Bu ya, dan iman gitu kan ya. Betul, Jangan cuma imun tapi iman juga. Baik. Selanjutnya Bu. Yang keempat, mewujudkan sikap toleransi dan tidak mengganggu ibadah orang-orang yang berbeda agama. Ini misalnya gimana Bu? Ya misalnya sholat Jumat, pas waktu sholat Jumat, kita agama lain tidak, maksudnya agama lain yang tidak melaksanakan, ya jangan mengganggu. Ya usahakan dibuat nyaman ketika melakukan ibadah tersebut, biar khusyuk gitu ya Bu ya, ibaratnya seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir Bu, tidak mencela serta merendahkan agama orang lain. Artinya ya agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, begitu ya Bu ya. Oke. Untuk yang toleransi dalam kehidupan beragama itu ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya. Kalau untuk yang ini Bu, yang keberagaman sosial budaya itu misalnya apa aja Bu? Toleransi dalam keberagaman sosial budaya, contohnya nih ya, misalkan atau satu, mencari tahu dan memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, karena Indonesia itu sangat banyak sekali budaya-budaya yang tersimpan, yang tidak tereksplor ya Bu ya. Ketika kita tetap harus bisa menghargai. Baik, yang kedua Bu? Yang kedua, berusaha untuk belajar, bahkan jika perlu menguasai beberapa seni budaya yang terdapat di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali. Berarti ini seperti kayak tari misalnya. Ya, salah satunya itu. Kemudian bisa menguasai gamelannya, musik ya Bu ya mungkin ya. Kemudian untuk kriannya, rupanya. Sangat banyak sekali ya Bu ya untuk contoh-contohnya ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu. Yang ketiga, selalu bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Kita bangga loh, Indonesia itu banyak budayanya. Kadang yang tidak terekspos pun banyak ya di pedalaman-pedalaman sana kebudayaan Bu ya, dan itu tetap kita harus hargain, menghormati budaya seperti itu ya Bu ya. Oke. Ada lagi Bu? Iya, yang terakhir atau yang keempat, memilah budaya asing yang pantas dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indo. Harus kita memfilter ya. Berarti tidak serta-merta budaya dari luar itu kita serap dan kita jadikan acuan di kebudayaan kita ya Bu ya. Karena kita ambil yang baiknya saja. Yang negatif atau yang tidak baik kita buang aja. Seperti itu. Tetap harus bisa memfilter, memilah supaya kita tetap berada dalam keberagaman kebudayaan yang baik. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Baik. Ada lagi Bu? Tidak ada, udah. Kayaknya cukup itu ya. Cukup. Oke, baik. Bisa ditarik kesimpulan Bu dari anti radikalisme tadi dan toleransi beragama. Baik, saya ambil kesimpulannya.
Untuk pencegahan radikalisme memang hal yang mendasar ya. Karena radikalisme adalah masalah yang terbesar. Tindakan pencegahan itu harus dari dini. Betul, betul. Pencegahan utama radikalisme yaitu mulai dari keluarga, kemudian sekolah, kemudian masyarakat. Baik, itu. Berarti 3 poin ini sangat penting ya Bu ya. Sangat 3 poin. berpengaruh. Sangat berpengaruh. Baik, saya jelaskan kembali ya Bu ya. Okay. Untuk kesimpulannya adalah untuk yang di keluarga, pengaruh dari keluarga, kemudian sekolah, masyarakat. Nah, di 3 lingkungan ini harus kita jaga baik-baik supaya pemikiran kita tetap berpikir positif, tidak ada pemikiran untuk kita berradikalisme. Seperti itu ya Bu ya kira-kira. Baik. Ada tambahan lagi? Tidak ada ya Bu? Tidak ada. Sudah cukup ya Bu ya. Baik. Kami kira cukup sampai di sini aja untuk kami memberikan materi tentang anti radikalisme dan toleransi beragama. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah-salah kata, kemudian kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap jaga kondisi kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga imun dan jaga iman juga ya Bu ya. Tetap menggunakan prokes, jangan lupa. Dan mudah-mudahan bumi kita terus segera membaik. Amin. Supaya kita bisa segera tatap muka ya Bu ya. Saya udah bener-bener pengen ketemu sama siswa-siswa yang baru Bu. Iya, pengen kenalan ya satu sama yang lainnya. Kenalan gitu kan, apalagi kalau seni tari nggak ketemu, nggak gerak tuh rasanya ada yang kurang Bu ya kan. Mudah-mudahan segera sehat untuk kami semua, kita semua tetap sehat, tetap dalam kondisi yang fit, mematuhi protokol kesehatan, dan yang pasti segera pulih dari pandemi supaya kita bisa bertatap muka kembali. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan kami akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.